Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu dalam pembelajaran bahasa Inggris. Kita hari ini akan menyiapkan materi esensial dan contoh-contoh soal dalam US. Kita mau belajar untuk mempersiapkan ujian sekolah ya, yang akan kita lakukan awal April. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bermanfaat. Let's check it out ya. Kita mulai pembelajarannya. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk persiapan US sekarang, kita harus mengidentifikasi materi esensial yang dipelajari di bahasa Inggris ya. Jadi kalau dulu itu materi esensialnya berdasarkan kisi-kisi UN. Dan sekarang UN-nya tidak ada, tapi tetap kalau materi tidak jauh, hampir sama ya dari tahun ke tahun untuk bahasa Inggris materi yang diajarkannya. Nah, materinya yaitu teks fungsional pendek. Masih ingat teks fungsional pendek itu yang bagaimana? Jadi yang memiliki fungsi tertentu. Misalnya announcement. Jadi ada inilah kalau fungsional itu jadi ada manfaat, ada di penggunaannya gitu ya. Announcement itu kan pengumuman ya. Nah, kemudian short message. Short message artinya pesan singkat, SMS gitu. Kemudian advertisement, iklan, kemudian invitation atau undangan, bisa undangan pernikahan, undangan hitanan atau undangan ulang tahun. Kemudian label. Nah, label ini kita pelajari, misalnya ada label dalam botol obat, misalnya kemudian di makanan, label pakaian. Nah, ini label, semuanya itu berhubungan dengan label. Kemudian greeting card. Nah, ini masih ingat ya, kalau greeting card itu dipelajari di kelas 8. Nah, untuk teks esai pendeknya itu kan ada 5 ya yang kita pelajari dari kelas 1 sampai dari kelas 7 sampai kelas 9, yaitu deskriptif, prosedur teks, recount, naratif, dan report. Nah, ini kita harus tahu semua makna dari masing-masing teks tersebut. Kalau deskriptif, Ibu mengingatkan yaitu describe something as real as it is. Jadi kalau deskriptif yang bagus menggambarkan sesuatu, seseorang atau seseorang itu seperti apa adanya orang itu gitu ya. Jadi atau seperti apa adanya tempat itu. Kalau kita menggambarkan Pangandaran, nah orang yang belum ke Pangandaran jadi tahu, oh begini Pangandaran itu. Jadi dari penggambarannya ya, yang ini ya, seolah-olah kita bisa melihat apa yang dia lihat, mendengar apa yang dia dengar. Nah, prosedur atau procedure text ini yang yang menggambarkan how to make something. Jadi ada step by step, langkah demi langkah untuk membuat atau melakukan sesuatu ya. Jadi tidak harus selalu membuat, tapi ada langkah demi langkah. Misalnya how to turn on the computer, misalnya bagaimana menyalakan komputer. Jadi itu ada langkah demi langkahnya. Nah, cirinya ada material atau bahan, ada komponen, kemudian ada step by step ya yang harus diingat. Kemudian recount. Nah, mengingatkan kembali, recount itu yang bagaimana? Nah, kalau recount itu retell on experience ya, menggambarkan atau menceritakan kembali pengalaman yang sudah dialami. Recount text. Misalnya last holiday ceritanya ya. Misalnya kita ceritakan selama liburan
semester kemarin kita kemana saja itu recount. Nah, cirinya kalau recount kata kerjanya bentuk kedua atau past tense. Next, naratif. Naratif text itu naratif, itu narat ya, menceritakan. Jadi menceritakan event ya, cerita peristiwa. Nah, biasanya itu imajinasi. Jadi ada imajinasi seseorang gitu. Jadi unreal, ya, tidak nyata. Misalnya ada dongeng, legend, terus apalagi ya? Folklore, terus apalagi ya? Fable ya, yang kelinci dan buaya itu masuknya naratif. Nah, tujuan naratif ini entertain the reader, menghibur saja tujuannya ya, menghibur pembaca. Nah, terakhir kita belajar report. Report ini diajarkan di kelas 9. Report itu hampir mirip dengan deskriptif. Nah, cuma deskriptif itu lebih khusus, kalau report lebih umum. Kemudian deskriptif itu ada subjektif penulis, kalau report lebih ilmiah gitu ya. Jadi kalau misalnya kita yang sudah saya beri contoh, misalnya contoh cow dan my cow. Kalau cow sapi secara umum ya, menjelaskan sapi itu binatang mamalia berkaki 4 bla 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 bla. Tapi kalau my cow itu menjelaskan sapi saya, berarti itu deskriptif ya. Jadi lebih ini ya, khusus gitu. Jadi sapi saya mamalia, terus ini namanya siapa. Nah, itu jadi deskriptif masuknya. Nah, levels of thinking skill. Nah, untuk keterampilan abad 21 ini kita harus berpikir secara kritis gitu ya. Jadi kita bisa imply beyond the text. Kita bisa menyimpulkan dari teks yang kita baca. Kalau dulu kita kan menentukan informasi tertentu aja ya. Jadi ketika ada teks, informasinya ada dalam teks. Tapi sekarang diusahakan kita itu lebih tinggi thinking skillnya, yaitu menyimpulkan, mengkreasi, mencipta gitu ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan juga yang kadang-kadang di luar dari teks itu gitu. Jadi kita membuat gambaran umum gitu dari bacaan. Jadi kita ditujukan untuk bisa berpikir kritis, kemudian literasinya juga meningkat, literasi numerasi dan literasi satu lagi literasi apa ya. Nah, jadi harus bisa. Kalau misalnya kita tidak biasa, susah. Harus sering bisa membaca ya, membaca ini. Nah, komponen teks itu ada fungsi sosial, ada struktur teks, dan unsur kebahasaan. Kita bahas ya satu persatu. Nah, fungsi sosial itu apa? Contohnya mengidentifikasi topik. Contoh pertanyaannya, what is the topic of the text? What is the title of the text? Nah, gitu. The topic of the text is bla bla bla. The text tells about. Nah ini ya contoh-contoh pertanyaan yang seperti ini. Jadi kalau mengidentifikasi topik, contoh pertanyaannya seperti ini. What does the text mostly tell us about? Nah, cara menjawab yang ini kita cek dari bacaan itu yang selalu diulang-ulang di tiap paragraf ya. Kita tentukan dulu main idea-nya, kemudian dari main idea itu kata apa yang sering diulang-ulang gitu ya. Di paragraf 1 ada, paragraf 2 ada. Nah, itu biasanya topic of the text. Misalnya kalau teksnya menjelaskan tentang Borobudur, itu di tiap paragraf itu ada Borobudur ya, kata-kata Borobudurnya itu atau the temple gitu. Kemudian
Kemudian untuk fungsi sosial yaitu mengidentifikasi tujuan ya, atau fungsi atau pesan dari penulis. Nah, ini contoh pertanyaannya. The text is written to bla bla bla. What is the text written for? Jadi untuk apa teks itu ditulis? Untuk mengajak, untuk menjelaskan, to describe. Nah, itu ya. Nah, the writer intention, maksud dari penulis itu untuk apa? Nah, kemudian the writer wrote the text to bla bla bla. Nah, ini jenis pertanyaannya. Yang ketiga, latar belakang, identifikasi latar belakang atau alasan. Why did the she write the message? Kemudian ini manfaatnya, what do we get from the text? Dari teks tersebut untuk apa gitu ya, bagi kita ada positifnya enggak gitu. Nah, ini contoh pertanyaannya, jadi hampir mirip, cuma diganti-ganti pilihan katanya. Ini menanyakan akibat, dampak, dan manfaat. Nah, fungsi sosial selain yang tadi itu ada sikap. What is the moral value? Nah, what we can learn from the text, biasanya dari naratif ya. What is the moral value of the text? What is the moral value of Lutung Kasarung, for example ya. Ini cerita. Kemudian peran dan fungsi pembicara. The text is written by bla bla bla. Nah, it address to, nah itu peran dan fungsi pembaca. Kemudian ada konteks waktu, tempat, di mana the text is likely found at restaurant, station misalnya ya. The writer wrote the text in bla bla bla. Jadi itu tempatnya. Nah, kita yang kedua, ke struktur teks. Nah, ini mengidentifikasi pandangan, maksud yang menjadi ide utama ya. Nah, itu yang sering ini ya, kalau ada soal the main idea, nah itu a paragraph 2 is bla bla bla. What is the main idea? Itu ya, ide ini ya, main idea selalu ada. Rincian argumen, alasan terjadinya peristiwa. Nah, ini contohnya, why did Malin Kundang leave his village? Kemudian rincian langkah-langkah kalau untuk prosedur teks ya. Nah, before slicing the onion we have to bla bla bla. Jadi lihat langkahnya ada 5 misalnya. Setelah langkah kedua apa? Biasanya suka ada soal seperti itu. Kemudian yang berhubungan dengan struktur teks juga ada rincian peristiwa untuk naratif atau recount ya. Nah, ini contohnya. How did the mother give lesson to her daughter? Jadi biasanya ada teks, berdasarkan teks. Nah, lihat rinciannya. Nah, ini contoh-contoh soalnya. Kemudian rincian deskripsi. Nah, ini untuk teks deskriptif. Nah, terakhir ada rincian unsur-unsur. The drug should be stored in. Nah, ini biasanya untuk label ya. Kemudian untuk struktur teks yang lain yaitu alur pikiran. The problem of the story can be found in paragraph bla bla bla. Jadi ini di alur pikiran atau plot dari teks tersebut. The first paragraph tells about bla bla bla, tells about bla bla bla. Jadi definisi dari bla bla bla. Nah, itu lihat ya. Biasanya ini informasi tertentu yang ada dalam teks. Nah, yang ketiga yaitu unsur kebahasaan. Jadi mengidentifikasi persamaan kata. Ini harus ini ya, kosakatanya harus bagus. Biasanya the underlying word is closest in meaning to, atau sinonimnya apa gitu ya. Nah, closest, nah, jadi yang paling terdekat maknanya. Tidak harus sama persis tapi terdekat.
Kemudian ada word order atau jumble words. Jadi kata-kata yang acak ya, kita harus susun supaya menjadi kalimat yang kata yang lengkap atau kalimat yang lengkap. Kemudian jenis kata ini demonstratif, artikel, possessive pronoun ya, agreement and number. Harus ingat kalau subjeknya he, verbnya apa gitu ya, yang agreement itu nantinya did atau does atau do gitu. Jadi lihat ya, number, tensesnya. Nah, kemudian passive voice, referensi gramatika. Nah itu I do, she does, they did, nya hampir sama ya. Ini grammar, kata sambung, preposisi, dan referensi makna. Nah ini yang kita bahas ini dari kelas 7 sampai kelas 9 harus bisa. Jadi kalau misalnya masih belum dipelajari, harus dipelajari ini. Nah itu untuk materi esensial. Nah sekarang kita ke contoh latihan US-nya ya. Nah ini latihan US untuk SMP ya. Kita siap-siap kan April itu mulai ujian sekolah. Ini ada kalimatnya seperti ini. Warning, dangerous cliffs. Watch your children. Stay in your car during lightning storms. No pet or bicycle on trails. Do not leave valuables in your car. Nah, indikatornya menentukan makna teks fungsional pendek berbentuk warning. Ya, warning. Jadi ini sini ini ya, peringatan. Nah, disajikan sebuah teks tentang keamanan di tempat rekreasi. Nah, ini ya, dangerous cliff, berbahaya. Nah ini pertanyaannya, what does the text mean? What does the text mean? Jadi maksud dari teks tersebut apa ya? Mean di sini bukan artinya, tapi maksud dari teks itu apa? Nah ini sudah ada kunci jawabannya D. It remind us about safety in the cliffs. Yang nomor 1, it tells us about the cliff. Itu menceritakan pada kita, bukan ya, ini bukan menceritakan. Watch your children. Watch your children. Maksudnya awasi ya anak-anak. Stay in your car. Tetap diam di mobil selama badai lighting itu ya, kilat. No pets or bicycle on trails. Ya, tidak boleh ada binatang peliharaan atau sepeda gitu di trek itu. Do not leave valuable in your car. Jangan meninggalkan barang-barang berharga di mobil Anda. Nah, it reminds ya. Nah, peringatan ini it remind us, mengingatkan kita tentang keamanan di klip ya. Nah di klip di tebing gitu ya, jurang yang ujung-ujung ini ya, bukit yang tajam gitu. Nah sekarang dangerous cliff. Nah di rincian di sini menunjukkan teks menunjukkan untuk menjaga keselamatan. Nah sekarang nomor 2, jangan dulu lihat ke kunci. Dear Wawan, congratulations on the big win in the Tour de Japan race. Nah ini kira-kira menjelaskan tentang apa? Ya ini greeting card. Ya, jadi mengucapkan selamat atas keberhasilan Wawan di sini. Nah, what has Wawan won? Nah ini dia, Wawan itu dapat apa? Race, tour, success, big win. Apa jawabannya coba? Dia enjoy your success today and look forward for the future. Nah, big win in the. Nah, jawabannya adalah
race ya. Jadi dia juara dalam lomba ya, lomba Tour de Java race. Nah ini tadi teh yang bikin ada, sukses ada. Jadi kita menyimpulkan. Ini kan kata-kata ini semuanya ada di teks. Tapi yang paling yang paling tepat yang mana gitu. Oh ternyata race. Memang kita harus ini ya, harus jeli. Dear Wawan, congratulations on the big win in the Tour de Java race. Selamat atas kemenangan besar di lomba Tour de Java. Enjoy your success. Nikmati kesuksesanmu sekarang ya. And look forward for future success ya. Nah, dan menanti. Nah, jadi kita harus jeli walaupun tidak tahu artinya misalnya. Nah, nomor 3. What is Julia's purpose for writing the text? Nah, to celebrate the win, to congratulate Wawan, to wish for success, atau to look forward for winning, to winning. Ya, jawabannya adalah B ya, to congratulate Wawan. Nah, ini sisa-sisanya ya, kalian bisa dipelajari ya. Materi ini Ibu share di blog ya, di taryanatea.blogspot.com. Nah, bisa cek di sana. Kalau misalnya kurang jelas, nanti Ibu share ya. Ya, jadi Anda menghubungi Ibu. Nah, begitu ya. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan walaupun melalui online bisa bermanfaat ya. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan like Taryana Tea Channel. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.